Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam video edukasi tentang perpajakan kali. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai salah satu layanan perpajakan modern yang sudah tersedia di Indonesia, yaitu e-filing. Video ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mulai dari pengertian, tujuan, dasar hukum, manfaat, hingga panduan penggunaan e-filing. Harapannya, setelah menyimak video ini, teman-teman bisa lebih memahami dan terbiasa menggunakan layanan pajak online. Mari kita mulai ke pembahasannya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang e-filing, mari kita pahami dulu latar belakang perpajakan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Hampir 70% APBN di Indonesia bersumber dari pajak. Dana ini digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, dan juga rumah sakit, hingga juga membiayai pegawai negeri dan subsidi juga untuk masyarakat. Yang artinya, pajak adalah kontribusi nyata kita sebagai warga negara untuk keberlangsungan pembangunan. Namun dalam praktiknya, sistem perpajakan kita dulu menghadapi banyak tantangan. Kalau kita melihat beberapa tahun lalu, pelaporan pajak masih dilakukan secara manual. Wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP, membawa berkas SPT dalam bentuk fisik, kemudian antri bersama ratusan bahkan ribuan orang lainnya, terutama menjelang batas akhir pelaporan. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat, memakan banyak waktu, dan juga menimbulkan risiko kesalahan administrasi. Selain itu, dari sisi pemerintah, metode manual membuat pengolahan data menjadi lambat. Petugas pajak harus memeriksa berkas satu persatu, memasukkan data secara manual, dan menyimpan arsip dalam bentuk fisik. Bayangkan betapa besarnya biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk menyimpan jutaan berkas pajak setiap tahunnya. Melihat tantangan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan reformasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Tujuan jelasnya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Salah satu hasil nyata dari reformasi ini adalah lahirnya layanan e-filing, yaitu sistem pelaporan pajak secara online. Dengan adanya e-filing, pemerintah berharap dapat mengatasi berbagai permasalahan klasik seperti antrian panjang, biaya administrasi yang tinggi, serta keterlambatan pengolahan data. Di sisi lain, masyarakat juga diuntungkan karena bisa melapor pajak dengan lebih mudah kapan saja dan di mana saja. Jadi latar belakang inilah yang menjadi alasan kenapa layanan e-filing begitu penting untuk kita pelajari bersama. Setelah kita memahami latar belakangnya, sekarang mari kita masuk ke pembahasan inti, yaitu apa itu e-filing. Secara sederhana, e-filing adalah layanan resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan SPT tahunan secara elektronik melalui internet.
Jadi, e-filing adalah versi modern dari sistem pelaporan pajak manual yang dulu hanya bisa dilakukan dengan formulir kertas di kantor pajak. SPT sendiri adalah surat pemberitahuan tahunan, yaitu dokumen yang wajib diisi dan dilaporkan oleh setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, untuk melaporkan jumlah penghasilan, harta, kewajiban, serta pajak yang sudah dibayar selama 1 tahun. Dengan e-filing, semua proses tersebut kini bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Lalu, siapa saja yang menggunakan e-filing? Jawabannya, semua wajib pajak. Mulai dari karyawan dengan penghasilan tetap, pekerja lepas, UMKM, hingga perusahaan besar. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan beberapa jenis formulir elektronik sesuai kategori wajib pajak, seperti SPT 1770SS untuk pegawai dengan penghasilan di bawah 60 juta per tahun, SPT 1770S untuk pegawai dengan penghasilan lebih besar, dan SPT 1770 untuk mereka yang punya usaha atau pekerjaan bebas. Perbedaan utama antara sistem manual dan e-filing terletak pada cara dan kepraktisannya. Kalau dulu kita harus mencetak formulir, mengisi dengan tulisan tangan, lalu menyerahkannya ke petugas pajak. Sekarang cukup dengan membuka situs DJP online, login, isi formulir digital, dan klik submit. Bukti penerimaan juga langsung dikirim ke email kita dalam bentuk bukti penerimaan elektronik atau BPE. Dokumen ini sah secara hukum dan bisa dijadikan arsip tanpa perlu kertas sama sekali. Selain itu, e-filing bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal keamanan data. Sistem DJP online sudah didukung oleh enkripsi dan keamanan digital, sehingga data wajib pajak tidak bisa diakses sembarangan. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan pribadi maupun perusahaan. Dengan kata lain, e-filing bukan sekedar aplikasi, melainkan sebuah terobosan besar dalam reformasi perpajakan Indonesia. Melalui e-filing, pemerintahan juga ingin menunjukkan bahwa membayar pajak bukanlah hal yang rumit, melainkan bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan modern. Teman-teman, kita tentu tahu bahwa dalam sistem perpajakan, dasar hukum sangat penting. Sebuah layanan tidak akan bisa dijalankan secara resmi tanpa adanya payung hukum yang kuat. Begitu juga dengan e-filing. Layanan e-filing diatur secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai peraturan. Salah satu yang utama adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 402 PJ 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan surat serta pemberitahuan tahunan. Peraturan ini menegaskan bahwa penyampaian SPT bisa dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu manual dan elektronik, yang salah satunya adalah melalui e-filing. Selain itu, terdapat juga aturan mengenai EFIN, Electronic Filing Identification Number, yang menjadi identitas digital bagi setiap wajib pajak untuk bisa menggunakan e-filing. Aturan tentang EFIN ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 404 PJ 2020. EFIN ini berfungsi seperti kunci keamanan pribadi, sehingga hanya
wajib pajak yang bersangkutan yang bisa mengakses akun e-filing miliknya. Dari sisi legalitas, perlu digarisbawahi bahwa bukti penerimaan elektronik atau BPE yang diterbitkan setelah kita mengirim SPT melalui e-filing memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda terima manual di kantor pajak. Artinya, meskipun bentuknya digital, dokumen tersebut sah dan diakui oleh pemerintah. Tidak hanya itu, regulasi mengenai digitalisasi layanan pajak juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, di mana pemerintah memberikan kewenangan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Hal ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan dasar hukum yang jelas ini, wajib pajak tidak perlu khawatir menggunakan e-filing. Semua data yang masuk dilindungi oleh regulasi dan bukti yang dihasilkan sah secara hukum. Jadi kalau ada yang masih ragu menggunakan e-filing karena takut tidak diakui, sebenarnya kekhawatiran itu tidak diperlukan lagi. Setelah memahami dasar hukum e-filing, mari kita bahas mengenai tujuan dan manfaat dari layanan ini. Tujuan utama dari e-filing adalah mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Direktorat Jenderal Pajak ingin memastikan bahwa kewajiban melapor pajak tidak lagi menjadi sesuatu yang rumit dan menyusahkan. Dengan adanya e-filing, diharapkan masyarakat akan lebih patuh karena prosesnya simpel, cepat, dan bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari. Selain itu, e-filing juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi negara. Dengan sistem manual, DJP harus menampung jutaan dokumen fisik setiap tahun, memerlukan ruang penyimpanan besar, serta biaya yang tidak sedikit. Melalui digitalisasi, data bisa langsung tersimpan dalam server terpusat, sehingga hemat biaya, lebih mudah diakses, dan lebih cepat diproses. Bagi wajib pajak, ada banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan dari penggunaan e-filing. Pertama, efisiensi waktu. Tidak perlu lagi antri panjang di kantor pajak, karena semua bisa dilakukan dari rumah atau kantor hanya dengan laptop atau bahkan ponsel. Kedua, fleksibilitas waktu dan tempat. Laporan pajak bisa disampaikan kapan saja 24 jam sehari selama 7 hari seminggu selama masih dalam periode pelaporan. Ketiga, praktis dan ramah lingkungan. Dengan e-filing, kita tidak lagi membutuhkan formulir kertas. Semua dokumen berbentuk digital sehingga mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Keempat, aman dan transparan. Setiap pelaporan akan langsung mendapat bukti penerimaan elektronik yang secara otomatis dikirimkan ke email wajib pajak. Dengan bukti ini, tidak ada lagi alasan hilang dokumen karena arsipnya bisa disimpan dalam bentuk digital. Bagi pemerintah, manfaatnya juga besar. Data perpajakan bisa terkumpul dengan lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan data yang terpusat, pemerintah bisa menganalisis tren penerimaan pajak, memantau tingkat kepatuhan wajib pajak, dan merancang kebijakan fiskal dengan lebih baik. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan dan manfaat e-filing bukan hanya untuk mempermudah individu, tetapi juga untuk menciptakan
sistem perpajakan nasional yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat e-filing, sekarang mari kita bahas secara lebih rinci bagaimana cara menggunakannya. Proses menggunakan e-filing sebenarnya cukup sederhana jika dilakukan tahap demi tahap. Langkah pertama adalah registrasi. Setiap wajib pajak yang ingin menggunakan e-filing harus memiliki akun di situs DJP Online, yaitu melalui alamat djponline.pajak.go.id. Untuk membuat akun wajib pajak, memerlukan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta EVIN atau Electronic View Identification Number. EVIN ini berfungsi sebagai identitas digital agar hanya yang memiliki akun yang bisa mengakses sistem. Setelah mendapatkan EVIN dari kantor pajak, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun dan membuat kata sandi. Langkah kedua adalah login. Setelah akun aktif, wajib pajak masuk ke situs DJP Online menggunakan NPWP, password, dan kode keamanan. Di halaman utama akan tersedia beberapa menu layanan dan salah satunya adalah menu e-filing. Langkah ketiga adalah memilih formulir SPT. Wajib pajak kemudian memilih jenis SPT sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada 3 kategori utama formulir, yaitu 1770SS untuk karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta rupiah per tahun, formulir 1770S untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta atau memiliki lebih dari satu pemberi kerja, dan formulir 1770 untuk mereka yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Pemilihan formulir yang tepat sangat penting agar data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Langkah yang keempat adalah mengisi data. Data yang diisi mencakup identitas, informasi penghasilan, pajak yang sudah dipotong, serta harta dan kewajiban untuk karyawan. Data yang paling utama biasanya adalah jumlah penghasilan dan bukti potong pajak dari perusahaan. Sedangkan untuk wajib pajak dengan usaha, datanya lebih detail karena harus memasukkan laporan keuangan sederhana. Langkah kelima adalah pemeriksaan dan pengiriman. Sebelum mengirimkan SPT, sistem akan menampilkan ringkasan data yang sudah diisi. Wajib pajak perlu memeriksa kembali kebenarannya. Jika ada dokumen pendukung, maka dapat diunggah dalam format digital. Setelah yakin, wajib pajak menekan tombol submit. Langkah terakhir adalah penerimaan bukti. Setelah SPT dikirim, sistem akan mengeluarkan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Bukti ini dikirim juga ke email wajib pajak. BPE adalah tanda resmi bahwa pelaporan sudah selesai dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda terima manual di kantor pajak. Untuk memperlancar proses e-filing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan menunda hingga batas akhir pelaporan karena sistem sering padat. Yang kedua, pastikan koneksi internet stabil. Selalu siapkan dokumen seperti NPWP, EVIN, dan bukti potong sebelum mulai, dan serta simpan BPE di tempat yang aman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses pelaporan pajak melalui e-filing akan berjalan dengan mudah, efisien, dan aman. Teman-teman, setelah kita mempelajari cara menggunakan e-filing, sekarang mari kita lihat dari sisi kelebihan dan kekurangan layanan ini. Dengan memahami keduanya, kita bisa melihat gambaran yang lebih objektif tentang sejauh mana e-filing ini membantu wajib pajak dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kelebihan yang pertama adalah praktis. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak membawa berkas atau antri panjang. Semua bisa dilakukan secara online hanya dengan perangkat yang terhubung ke internet. Yang kedua, e-filing sangat efisien dalam hal waktu. Pelaporan pajak bisa dilakukan kapan saja, 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, selama masih dalam periode laporan. Ini sangat membantu mereka yang sibuk bekerja atau tinggal jauh dari kantor pajak.
Kelebihan berikutnya adalah transparansi dan keamanan. Setiap laporan yang dilakukan akan langsung menghasilkan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Bukti ini tidak bisa dipalsukan dan sah secara hukum, sehingga wajib pajak memiliki kepastian bahwa laporan mereka sudah diterima. Selain itu, sistem DJP online sudah menggunakan teknologi enkripsi sehingga data wajib pajak lebih terjaga. Kelebihan yang lain adalah efisiensi biaya dan ramah lingkungan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mencetak formulir dan arsip fisik dalam jumlah besar. Hal ini mengurangi penggunaan kertas sekaligus memangkas biaya penyimpanan dokumen. Namun, tentu saja, e-filing juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ketergantungan pada internet. Tanpa koneksi yang stabil, proses pelaporan bisa terhambat. Ini masih menjadi tantangan terutama di daerah yang akses internetnya terbatas. Kekurangan kedua adalah tingkat literasi digital masyarakat. Masih banyak wajib pajak terutama generasi yang lebih tua yang belum terbiasa dengan sistem online. Akibatnya, mereka merasa kesulitan saat pertama kali menggunakan e-filing. Selain itu, ada masalah teknis yang sering muncul menjelang batas akhir pelaporan, yaitu server overload. Karena jutaan orang melaporkan SPT hampir bersamaan, sistem kadang mengalami gangguan, lambat, atau bahkan tidak bisa diakses. Jadi bisa kita simpulkan bahwa meskipun e-filing memiliki banyak kelebihan yang mempermudah wajib pajak dan pemerintah, masih ada beberapa kekurangan teknis dan tantangan literasi digital yang perlu diatasi agar sistem ini semakin optimal. Setelah melihat kelebihan dan kekurangannya, kita juga perlu memahami apa sebenarnya dampak yang dihasilkan oleh e-filing baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah sebagai penyelenggara layanan. Yang pertama, dampak bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak, e-filing memberikan dampak yang sangat positif. Pertama, layanan ini meningkatkan kenyamanan. Proses pelaporan pajak yang dulu dianggap ribet, kini bisa dilakukan dengan lebih sederhana. Wajib pajak hanya perlu mengisi data secara online dan bukti penerimaan langsung diterima tanpa harus repot mencetak atau datang ke kantor pajak. Dampak berikutnya adalah meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan sistem yang lebih praktis, banyak orang yang sebelumnya malas atau menunda-nunda pelaporan, akhirnya menjadi lebih disiplin. Kita tahu salah satu masalah klasik dalam perpajakan adalah tingkah kepatuhan yang rendah. E-filing berperan sebagai solusi nyata untuk mendorong masyarakat agar lebih tertib. Selain itu, ada dampak dari sisi psikologis. Banyak orang merasa lebih tenang dan percaya diri karena laporan pajak mereka tersimpan secara digital dan sah secara hukum. Tidak ada lagi rasa khawatir kehilangan dokumen atau salah menyerahkan berkas. Yang berikutnya adalah dampak bagi pemerintah. Bagi pemerintah, e-filing juga membawa dampak besar. Pertama, sistem ini membantu efisiensi administrasi. Data pajak terkumpul secara digital, sehingga petugas tidak perlu lagi memilah-milah dokumen kertas yang jumlahnya bisa mencapai jutaan setiap tahun. Hal ini menghemat biaya operasional sekaligus mempercepat pengolahan data. Dampak kedua adalah peningkatan transparansi dan akurasi data. Dengan data yang masuk secara elektronik, potensi kesalahan pencatatan bisa diminimalkan. Pemerintah bisa lebih cepat memantau tingkat kepatuhan masyarakat dan melakukan analisis terhadap penerimaan negara. Lebih jauh lagi, e-filing juga mendukung agenda pemerintah dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Sistem ini menunjukkan bahwa layanan pemerintah bisa beradaptasi dengan teknologi modern untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jadi,
baik bagi wajib pajak maupun pemerintah, sama-sama mendapat manfaat dari e-filing. Wajib pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan aman dalam melapor pajak, sementara pemerintah menjadi lebih efisien, transparan, dan modern dalam mengelola data dan perpajakan. Setelah kita membahas cukup panjang mengenai e-filing, mari kita simpulkan beberapa hal penting. Pertama, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan layanan e-filing sebagai salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan. Kedua, e-filing memberikan banyak manfaat, baik dari sisi praktis, efisiensi waktu, keamanan data, hingga mendukung prinsip ramah lingkungan. Layanan ini mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban tanpa harus datang ke kantor pajak. Ketiga, meskipun masih memiliki beberapa kendala seperti ketergantungan pada internet, tingkat literasi digital yang beragam, serta masalah teknis saat mendekati tenggat, namun kelebihan yang ditawarkan e-filing jauh lebih besar dibanding kekurangannya. Keempat, dari sisi dampak kita bisa melihat bahwa e-filing bukan hanya menguntungkan pada wajib pajak saja, tetapi juga pemerintah. Wajib pajak terbantu karena prosesnya lebih sederhana dan transparan, sedangkan pemerintah terbantu dalam hal efisiensi, akurasi data, serta modernisasi sistem perpajakan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa e-filing adalah langkah maju yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Sebagai penutup, mari kita jadikan e-filing bukan sekedar kewajiban tahunan, tetapi juga bentuk kontribusi nyata kita dalam mendukung pembangunan bangsa melalui kepatuhan pajak dengan teknologi yang ada. Mari kita manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya demi terciptanya sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan. Cukup sekian untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu kembali di konten berikutnya.